Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama man ata'ahu wattaqah wa adalla man khalafa amrahu wa asam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqil wara wa ala alihi ahli sidqi wal kamal, amma ba'du. Hadratul ulama warasatul anbiya alladzina hum sami'na wa ata'na wal akhwas dumateng para kiai tokoh agama yang hadir dan yang sangat saya muliakan para narasumber yang sudah duduk di atas. Ada Kiai Rozi dan ada Ibu Dr. Hewan Iza dan nanti ada Dr. Iskandar Muda yang sangat saya muliakan. Tidak lupa kepada seluruh para hadirin, para peserta jauh-jauh yang bisa hadir di sini yang sama saya banggakan dan saya muliakan. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan materi sesi pertama yang akan disampaikan oleh yang pertama, materi tentang masjid bersertifikat halal. Beliau dulu. Oh baik. Berarti materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Hewanti Iza Nadia SPSI, bahwa beliau ini sebagai subkoordinator zoonosis dan kesetaraan hewan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Beliau selain dokter hewan, beliau juga lulusan sarjana psikologi Universitas Airlangga. Baik, penasaran pemaparan materi yang disampaikan oleh beliau? Insya Allah akan semangat, apalagi yang menyampaikan juga paling cantik di sini. Soalnya kepala semuanya. Baik, sebagai penyemangat kita kasih aplaus bersama untuk beliau. Kepada yang terhormat Dr. Hewan Iza Nadia SPSI, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Semoga. Terima kasih Mas Moderator ya. Panggil Mas aja ya Pak ya. Mas. Mantap. Bukan yang paling cantik Pak ternyata. Saya kira juga begitu. Ternyata ada satu ibu-ibu itu. Oh iya. Tapi saya bersyukur Bu, ternyata tidak saya aja yang ada di sini yang perempuan. Ternyata masih ada ibu yang juga perempuan. Jadi enggak the only woman. Izin Pak Yai saya berdiri biar bisa kelihatan slide dan nanti yang paling belakang mana sih yang ngomong ini nggak tahu nanti. Izin Pak Is, saya duluan. Baik Bapak Ibu, saya untuk menyemangati, saya mengadopsi dari Pak Imam, karena ini semua pesertanya akan menjadi juleha, juru sembelih halal. Sekali lagi juleha, bukan julaika, juleha, juru sembelih halal. Mari kita sama-sama melafadzkan passwordnya juleha, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu harus diingat Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, karena panjenengan juga nanti sebagai juleha Bu. Enggak boleh ya. Dibelai, bukan dibelai, tapi dibelai. Sekali lagi passwordnya juleha, juru sembelih halal itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Harus fasih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mari kita lakukan sama-sama biar untuk melatih. Dari tadi sudah duduk pasti banyak yang geringingan ini. Monggo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Diingat-ingat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Passwordnya seorang juleha. Baik, dalam kesempatan ini perkenalkan kami dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan antemortem dan postmortem. Sekali lagi, pemeriksaannya namanya antemortem dan postmortem. Kalau di schedule itu tertulis ontemortem, yang betul antemortem. Sama saja, hanya salah ketik. Ini seyogianya akan disampaikan oleh
Baik, pemeriksaan antemortem dan postmortem. Ada yang tahu? Belum tahu. Nggak tahu. Kalau sekarang nggak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau nanti tidak tahu kebangetan. Apalagi nanti ada door prize-nya. Nanti bagi bapak yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan door prize. Jadi monggo disimak betul-betul, nanti pasti dapat door prize-nya. Pemeriksaan antemortem itu adalah pemeriksaan sebelum hewan disembelih. Jadi sebelum hewan itu disembelih harus dilakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan antemortem. Kenapa? Karena ditujukan agar hanya hewan sehat saja yang disembelih. Yang boleh disembelih itu hanya hewan sehat, bapak-bapak. Kalau hewannya sakit, jangan disembelih. Kenapa kok tidak boleh disembelih? Karena hewan yang disembelih itu nanti ujung-ujungnya dagingnya itu akan dikonsumsi oleh manusia. Kalau hewannya itu sakit, dagingnya itu bisa tidak baik untuk dikonsumsi. Makanya yang boleh disembelih hanya hewan sehat. Untuk tahu hewan itu sehat atau tidak, perlu dilakukan pemeriksaan dulu, yaitu pemeriksaan antemortem. Pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum hewan disembelih. Kalau postmortem, tadi ada dua pemeriksaannya, pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem. Kalau pemeriksaan postmortem itu adalah pemeriksaan setelah hewan disembelih. Sebelum disembelih diperiksa, setelah disembelih ya masih tetap harus diperiksa. Karena ketika hasil pemeriksaan antemortem itu hewan menunjukkan sehat, belum tentu nanti itu dagingnya juga daging yang berkualitas yang akan dihasilkan. Makanya masih perlu dilakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan postmortem namanya. Post itu berarti setelah, artinya setelah apa? Setelah disembelih. Ditujukan untuk apa? Agar hanya produk hewan yang asuh saja yang dikonsumsi. Ini bacanya asuh, bukan asu ya. Asuh. Asuh ini ya Pak, istilah dari pusat. Asuh itu singkatan dari aman, sehat, utuh, sama halal. Aman itu artinya apa? Aman itu artinya tidak mengandung bahaya, baik itu bahaya biologis seperti kayak kuman, bahaya fisik seperti kayak ada paku misalnya, atau mungkin kalau terkait sama daging korban itu di staplesi misalnya, plastiknya di staplesi itu kan bisa, staplesnya itu bisa tersangkut di daging, itu namanya bahaya fisik. Kalau aman berarti dia tidak ada bahaya. Tadi sehat itu artinya mengandung unsur-unsur yang bisa menyehatkan. Kalau di daging kan banyak proteinnya. Kalau utuh artinya kalau daging sapi ya daging sapi semua, tidak boleh dicampur dengan daging yang lain. Apalagi dioplos dengan daging babi misalnya, yang sering kan di pasaran itu karena daging babi harganya lebih murah daripada daging sapi, bahkan daging celeng itu lebih murah daripada daging sapi, sering terjadi pengoplosan. Kalau namanya utuh berarti ya utuh, hanya daging itu sendiri, daging dari jenis itu sendiri. Kalau sapi ya sapi, kambing ya kambing, ayam ya ayam. Terus kemudian halal. Kalau halal itu kaitannya sama panjenengan, juru sembelih halal. Ketika juru sembelih halalnya tidak melafazkan passwordnya tadi, apa passwordnya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa menjadi tidak halal. Meskipun sudah aman, sudah sehat, sudah utuh, tapi kalau tidak halal, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kalau kita mengkonsumsi daging yang tidak halal, bisa-bisa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Karena barang yang kita masukkan atau
memasukkan ke dalam diri kita itu makanan yang tidak halal. Tapi mungkin nanti Pak Yai yang lebih banyak mengulas mengenai itu. Yang jelas makanan yang kita makan harus asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Makanan di sini khususnya makanan yang berbahan baku dari hewan. Paham ya, di sini pemeriksaan ada dua, pemeriksaan antemortem, pemeriksaan postmortem. Saya ingin bapak-bapak yang ada di sini itu pulang itu membawa sesuatu. Tahu ada yang ditambah ilmunya gitu Pak. Jangan kemudian sudah sampai sini jauh-jauh, apalagi masnya tadi dari Jember jam 12 malam tapi pulang tidak membawa apa-apa, itu kan sangat menggelongkan ya Mas ya. Kalau cuma hanya, apalagi ini sertifikatnya sudah dibawa ini, jadi Bapak tidak mendengarkan, Bapak langsung pulang, Bapak sudah bawa sertifikatnya. Orang percaya kalau sertifikat itu sebagai jaminan, tapi Bapak tahu sendiri ini Bapak yang baru percuma. Jadi kita lanjut. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, pemeriksaan antemortem postmortem itu sebenarnya ranahnya itu adalah dari seorang dokter hewan atau petugas yang disupervisi sama dokter hewan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hanya melakukan pemeriksaan antemortem yang superficial. Selebihnya berikan kepada dokter hewan, karena itu kewenangan dokter hewan. Dokter hewannya siapa? Nanti dari Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan dinas kabupaten kota peternakan atau yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten kota itu membentuk tim pemeriksa AMPM hewan kurban. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas, ada sekitar 1.500-an orang dokter hewan yang akan memeriksa hewan kurban. Pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan AMPM. Jadi nanti biasanya kalau di kabupaten kota itu masjid-masjid itu daftar ke dinas tempat. Kalau di sekitar sini, di sekitar dinas peternakan provinsi, kita biasanya itu keliling. Kalau hari H pada saat tanggal 10 Dzulhijjah, kita setelah sholat Id itu kita keliling ke masjid sekitar kota Surabaya. Nanti dilanjut di hari berikutnya tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah sampai dengan selesai pemotongan hewan kurban. Jadi pelaksana pemeriksaan AMPM itu petugas dokter hewan, petugas mantri hewan atau petugas yang disupervisi dokter hewan. Artinya di bawah arahan dari dokter hewan. Lanjut. Intinya kalau pemeriksaan antemortem tadi, pemeriksaan sebelum disembelih itu terkait sama kesehatan, sama hewan itu harus sehat, sama tidak cacat, cukup umur, tidak kurus, sama persis dengan syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban itu harus sehat, harus tidak cacat, harus cukup umur, dan harus tidak kurus. Seperti yang kita ketahui, cerita mengenai hewan kurban itu cerita Nabi Ismail pada saat diganti dengan domba, itu kan dombanya gemuk. Kalau gemuk biasanya itu cukup umur. Kan kalau kita lihat antara pedet sama sapi dewasa itu kan dagingnya banyak sapi dewasa, makanya disyaratkan cukup umur. Kalau terlalu kecil itu belum berat badan maksimal, sehingga harus cukup umur, harus sudah poel. Nanti ada penjelasan. Lanjut. Sehat. Ciri-ciri hewan sehat: aktif bergerak. Bapak mungkin sudah tahu ya, bisa membedakan mana hewan sehat, mana hewan tidak sehat. Kalau ngelemprak kayak gini Pak, ini bukan hewan sehat. Sapi itu adalah hewan yang jarang duduk. Dia memang hewan yang berdiri. Kalau dia duduk itu ada sesuatu. Terus kemudian yang perlu perhatikan, ini harus tampak basah Pak. Hidungnya sapi itu harus tampak basah.
nggak boleh kering. Kalau kering biasanya dia demam, panas. Kalau terlalu basah, banyak apa ingusnya, itu juga nggak baik. Itu berarti dia tidak sehat. Lanjut. Ini suhu untuk cukup diketahui. Suhunya sapi itu Pak sampai dengan 39 itu dikategorikan normal. Kalau kita di atas 37 pasti sumer, pasti gergesi. Tapi kalau sapi enggak. Kalau suhu itu hanya cukup diketahui aja Pak. Pokoknya sapi itu kalau dia aktif, bergerak, lincah, mau makan, terus kemudian hidungnya itu tampak basah, tidak terlalu kering, terus dia nggak dobrok, insya Allah sehat. Lanjut. Kalau kita berbicara mengenai sehat, artinya dia harus bebas penyakit, gak penyakitan. Penyakit saat ini yang lagi in adalah PMK. PMK itu apa? Penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku itu sekilas saja disebabkan oleh virus. Sangat cepat menyebar penyakit PMK itu. Terus lanjut. Namun yang perlu diingat, PMK atau penyakit mulut dan kuku itu tidak berbahaya bagi manusia. Kenapa? Karena tidak menular bagi manusia. Manusia tidak bakal ketularan PMK. Sehingga dagingnya itu bisa dikonsumsi. Walaupun sapi itu kena PMK, dagingnya masih bisa dikonsumsi dengan syarat dan ketentuan tertentu. Lanjut. Yang bisa kena PMK adalah sapi, domba, kambing. Domba, sapi, kambing kan sebagai hewan kurban Pak. Jadi harus cari yang sehat, yang bebas PMK. Babi juga bisa kena PMK. Lanjut. Kenapa? Nah? Kerbau ya, kerbau juga bisa Pak. Kerbau juga bisa sebagai hewan kurban dan kerbau juga bisa kena PMK. Ini gejalanya. Bapak-bapak yang terutama kalau mau beli sapi dari pedagang sapi itu cari yang jangan bergejala PMK. Gejalanya apa? Demam. Demam ditandai dengan apa? Gak usah pakai termometer Pak. Kalau nggak punya termometer, kalau punya lebih bagus. Kalau nggak punya, lihat di hidungnya. Kalau hidungnya tuh kering, itu panas sapinya. Terus kemudian tidak mau makan. Tapi kalau untuk sapi PMK, dia karena dia ngiler, hipersalivasi itu keluar air liur berlebihan. Memang tampak basah hidungnya itu, tapi basahnya berlebihan. Terus kemudian di lidahnya ini Pak, kelihatan ini kayak ada sariawan. Gampangannya PMK itu adalah penyakit sariawan dan rangen pada sapi. Kalau pada manusia itu kayak sariawan sama kayak kutu air gitu loh Pak. Kalau di sapi itu namanya PMK, penyakit mulut dan kuku. Kalau sederhananya bisa diibaratkan seperti itu. Lanjut. Yang itu Mas. Nih, ini memang tampak basah Pak, tapi ini berlebihan air liurnya itu, sehingga netes terus. Yang tadi, ini terus ini Pak, di celah-celah kukunya itu, sapi itu kita ketahui dia berdiri di atas kuku, bukan seperti kita berdiri dengan telapak kaki, tapi kalau sapi itu berdiri di atas kuku. Lah, celah-celah kukunya itu ada kayak luka. Kalau kita gampangnya itu ibaratnya kayak rang gitu Pak, yang ada di jadi celah-celah jari kita itu Pak. Jadi sapi itu sudah sariawan lidahnya itu, sehingga dia nanti kalau mau makan sakit. Bagaimana kita bayangkan kalau kita lagi sariawan betapa sakitnya pada saat kita makan. Terus ditambah lagi kaki kita itu butuh air. Kalau kena air atau kena benda itu kan sakit rasanya Pak. Nah kalau sapi juga begitu, kakinya itu yang menopang berat badannya sapi, tapi kukunya itu kena luka, ada lukanya.
sangat sakit, akhirnya sampai coplok kukunya dan dia nggak bisa berdiri. Dia akhirnya doprok. Jangan dipilih sebagai hewan kurban karena tidak memenuhi syarat sehat. Kalau lebih lanjut lagi lukanya itu sampai seperti ini. Akhirnya kukunya coplok. Itu lidah, gambar lidah yang kena sariawan, yang luka-luka itu. Jadi kalau pada saat mau beli dibuka ya Pak lidahnya untuk tahu giginya juga untuk menentukan dia itu cukup umur atau belum. Lanjut. Ini sama. Ini ada sariawannya itu sama. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana situasi PMK di Provinsi Jawa Timur ini? Lanjut. Ini per tanggal 11 Juni itu yang warna merah itu masih ada kasus PMK. Yang warna kuning itu sudah zero case PMK. Jadi bapak-bapak yang mau beli sapi kalau bisa tanya dari daerah mana. Kalau dari daerah yang kuning, insya Allah sapinya tidak kena PMK. Karena di daerah itu, di kabupaten itu sudah zero case, artinya tidak ada kasus PMK. Tuban, kecil. Tuban, kalau seluruh Madura sudah zero case, jadi sapi Madura aman. Promo. Madura Pak. Ngawi, Magetan, Ponorogo, Tulungagung, pokoknya yang kuning Pak, yang kuning itu sudah zero case. Yang merah itu masih ada kasus PMK. Bukan tidak boleh beli dari daerah yang berwarna merah, boleh asalkan Bapak waspada, hati-hati dipilih Pak, jangan angger, dipilih yang tidak menunjukkan gejala klinis PMK saja yang dibeli. Karena daerah ini masih ada kasus PMK. Lanjut. Nanti materinya bisa di copy ke panitia, jadi nanti bisa tahu daerah-daerah mana saja yang zero case PMK. Oh ya, ini fatwa MUI nomor 32 terkait masalah sehat. Memang kalau yang tadi itu idealnya adalah yang tidak bergejala klinis PMK sama sekali. Akan tetapi di fatwa MUI nomor 32 tentang hukum dan panduan pelaksanaan kurban dalam situasi wabah PMK disebutkan bahwa bagi hewan yang bergejala ringan PMK itu masih sah hukumnya sebagai hewan kurban. Jadi yang penting di sini masih bergejala ringan. Ringan itu artinya mungkin lepuh-lepuhnya itu tidak banyak. Kemudian sapinya itu yang kukunya itu lukanya juga tidak banyak sehingga dia masih bisa berdiri. Pokoknya yang terkategori ringan. Lanjut. Penyakit kedua yang lagi in sekarang adalah LSD. LSD itu singkatan dari Lumpy Skin Disease. Ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya penyakit kulit berbenjol. Lanjut. Disebabkan oleh virus juga seperti ini Pak gambarnya. Ini lebih jelas. Kalau saya tadi ngomong Lumpy Skin Disease mungkin nggak kebayang. Kalau ada gambarnya langsung kebayang. Kayak apa Pak? Kalau orang biasanya ngomongnya penyakit lato-lato, bendol-bendol, benjol-benjol. Penyakit kulit pada sapi, uci-uci. Nah, uci-uci tapi pakai Pak, uci-uci nego. Gak cuma situ, nih uci-uci bisa satu, tapi ini banyak. Seperti ini gambarnya. Lanjut. Nah, yang penting juga karena kurban itu adalah ibadah yang memenuhi syarat dan rukun, yang harus memenuhi syarat dan rukun, maka kalau bisa kita penuhi syarat sehatnya. Jangan juga beli sapi yang bergejala klinis LSD atau penyakit kulit berbenjol atau penyakit lato-lato. Gampangnya penyakit lato-lato. Kalau tadi PMK itu kayak penyakit sariawan sama untuk air, kalau ini penyakit lato-lato, banyak benjolnya. Daerah mana saja yang sudah terkena yang warna merah? Itu semuanya sudah kena. Kalau yang warna hijau masih bebas. Artinya apa? Tidak ditemukan
berbenjol di daerah itu. Mana saja? Bangkalan, Sampang, Sumeneb. Ini Kota Pasuruan. Ini Lumajang, Banyuwangi, Situbondo, Kota Kediri, Kota Blitar. Jadi kesimpulannya Madura itu masih juara. Dia Madura masih bebas zero case PMK, bebas LSD. Lanjut. Nah, kalau tadi Fatwa MUI 32 itu membahas mengenai hukum dan panduan pelaksanaan korban dalam situasi PMK, kalau ini MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 34 tahun 2023, hukum dan panduan pelaksanaan ibadah korban dalam situasi merebaknya penyakit LSD. Itu juga sama. Kalau gejala klinis ringan, artinya benjolan belum menyebar dan tidak berpengaruh pada kerusakan daging, itu artinya sah sebagai hewan kurban. Seperti apa? Yang tidak menyebar itu seperti apa? Lanjut. Kayak gini, masih benjolannya sedikit, kurang dari 50% dan belum pecah. Itu Pak, kalau pecah itu akan jadi hitam, keropeng. Jadi isinya benjolan itu air sama nanah. Nanti kalau dia pecah, dia akan jadi keropeng-keropeng gitu Pak. Kalau masih cuma hanya di bagian sini sedikit gitu, masih sah sebagai hewan kurban. Tapi lanjut, kalau sudah menyebar ke seluruh tubuh lebih dari 50%, itu hukumnya tidak sah sebagai hewan kurban. Menurut Fatwa MUI nomor 34 tahun 2023. Lanjut. Syarat yang berikutnya sebagai hewan kurban adalah tidak cacat. Apa artinya tidak cacat? Ekornya terpotong, pincang, buta, itu hewan yang cacat, tidak sah sebagai hewan kurban. Lanjut. Seperti ini Pak. Ini ekornya terpotong, terus ini buta, itu juga buta, itu tidak sah sebagai hewan kurban. Lanjut. Terus syarat yang berikutnya kan tadi ada sehat, tidak cacat, cukup umur. Ini cukup umur. Syarat hewan kurban berikutnya umurnya lebih dari 2 tahun, sudah ganti gigi. Lanjut. Kayak gini Pak. Giginya itu harus gigi permanen, jangan gigi susu. Gigi susu tuh gigi yang kecil-kecil, yang ditandai silang ini kan masih kecil-kecil, masih gigi susu. Ibarat kayak kita manusia, kalau anak-anak itu kan giginya masih kecil-kecil gigi susu, tapi kalau kayak kita semua giginya sudah gigi permanen. Nah itu cukup umur. Untuk apa? Anak-anak sama manusia dewasa itu berat badannya jauh lebih berat orang dewasa. Kalau hewan kurban dagingnya itu sedikit, nanti gak kumanan Pak, sing tonggone liyane nek titik soalnya. Makanya disarankan hewan kurban itu harus cukup umur biar ternak itu mengalami pertambahan berat badan yang maksimal. Nanti yang dipilih yang seperti ini, yang sudah poel, yang sudah ada gigi permanen. Lanjut. Sama cukup umur, yang itu belum cukup umur karena giginya itu masih masih gigi susu. Terus yang ini ompong itu gigi susunya itu baru tanggal, jadi dia belum tumbuh gigi permanen. Pilih yang ini Pak, yang dicawang. Lanjut. Syarat berikutnya tidak kurus. Kalau kurus tuh kayak piano itu Pak. Ini seolah-olah seperti kayak gemuk, ketutupan bulu, tapi begitu dipegang itu banyak terasa tulang-tulang. Itu artinya hewan yang kurus. Ciri-ciri hewan kurus dapat dilihat dari adanya penonjolan tulang-tulang rusuk. Tulang rusuknya, tulang bagian pinggang dan pinggul, itu pasti kurus. Kalau gemuk nggak bakal teraba. Jadi silakan meraba diri masing-masing, termasuk yang kurus atau yang gemuk. Lanjut. Nah, itu tadi sekilas mengenai pemeriksaan antemortem. Nanti lebih lanjut, pemeriksaan antemortem itu akan dilakukan oleh seorang dokter hewan atau petugas. Tapi Bapak Ibu
panitia itu minimal melakukan antemortem yang tadi itu, melihat hewan dari sisi hewan itu harus sehat, harus tidak cacat, harus cukup umur, harus tidak kurus. Itu berarti Bapak sudah melakukan pemeriksaan antemortem. Sekarang kita bahas mengenai pemeriksaan postmortem. Di awal tadi sudah disampaikan apa postmortem itu? Pemeriksaan setelah hewan disembelih, setelah dipotong. Kalau antemortem sebelum disembelih, kalau postmortem setelah disembelih. Minimal kita mengetahui nanti ini penanganan pemotongan hewan, karena kan terkait dengan pemotongan sama gambaran normal organ. Kalau setelah dipotong itu kita melihat organnya seperti gambaran normal di slide ini, berarti itu normal, boleh dikonsumsi. Tapi kalau dibandingkan dengan gambar yang ada di slide ini tidak sama seperti itu, baik itu membesar, mengecil, ada nanahnya, ada darahnya, itu berarti gambaran tidak normal. Kalau Bapak sudah tahu gambaran normalnya, Bapak nanti akan tahu gambaran tidak normalnya. Pokoknya semua gambar yang tidak sama dengan gambaran normal artinya gambarannya abnormal. Apa abnormal itu? Tidak normal. Kalau tidak normal berarti tidak boleh dikonsumsi. Lanjut. Seperti nyambung yang tadi fatwa MUI bahwasannya kalau ditemukan ternyata mungkin nggak ada lagi ya, mungkin atau sudah akan dibeli, ternyata hewan kurbannya itu menunjukkan gejala sakit, tapi gejala sakit yang ringan, maka penanganan pemotongannya harus yang terakhir, harus disendirikan Pak, supaya nanti nggak nulari yang lain. Dia harus ditempatkan di tempat tersendiri dan dipotong terakhir. Terus kalau sudah selesai, tempat pemotongan harus dibersihkan dan disuci hamakan. Maksudnya disuci hamakan itu disabun aja nggak apa-apa. Disabun itu sudah termasuk pensuci hamakan. Lanjut. Kalau ternyata hewan itu bergejala klinis PMK, maka pemotongannya itu tulang, kepala, buntut, atau ekor, kaki, sama jeroan itu harus direbus dulu dalam air mendidih selama 30 menit. Kalau dia didengar kok sawannya ngiler terus ada lembung, ada sariawan di lidahnya, ada luka di kukunya, itu nanti nggak boleh diedarkan langsung Pak. Untuk kepalanya, buntutnya, jeroannya itu tidak boleh diedarkan langsung. Jadi panitia harus menyiapkan dandang untuk merebus. Nanti ada gambarnya di belakang. Dan direbusnya itu selama 30 menit. 30 menit itu maksudnya dari mulai mendidih, dikocok, airnya mendidih, baru dimasukkan. Dan diukur waktunya selama 30 menit. Bukan dari mulai memasak air. Pada saat air belum mendidih tidak terhitung 30 menit, bukan, tapi mulai air mendidih dimasukkan baru dihitung 30 menit. Lanjut. Nah ini Pak, disiapkan dandang untuk merebus jeroan. Kalau nggak mau repot, nggak usah dikasihkan, nggak apa-apa. Kalau misalnya eman-emanan, direbus dulu. Kalau ditengarai bergejala klinis PMK, makanya sehat itu penting. Kalau misalnya Bapak sudah memilih hewan korban sehat, itu nggak perlu repot-repot seperti ini. Nggak usah pakai perebusan segala, karena insya Allah hewannya sudah sehat, tidak menunjukkan gejala klinis PMK. Jadi penting sehat, syarat sehat itu kalau bisa idealnya dipenuhi. Lanjut. Nah, kalau bagi konsumen, kan selain Bapak selaku juleha dan panitia korban di masjid, kan juga nanti dapat daging. Tipsnya itu kalau sampai rumah dagingnya jangan dicuci dulu, langsung direbus. Kenapa? Kalau dicuci dulu artinya itu kalau misalnya sapinya itu memang betul PMK, berarti Bapak ikut
nggak sampai disebarluaskan. Langsung sama direbus minimal 30 menit. Kalau nggak kober, saking pegele, langsung masuk kulkas, di freezer selama 1 hari, kumannya, virusnya juga mati. Hal ini juga berlaku bagi jeroan. Daging jeroan sama penanganannya, direbus dulu. Kalau memang ditengarai kena PMK, kalau sehat ya nggak usah. Lanjut. Bagaimana kalau yang bergejala klinis LSD? Kalau PMK tadi langsung direbus. Nah, kalau LSD, kalau LSD itu sebenarnya dampaknya itu hanya pada kulitnya, Pak. Kan yang berbenjol itu kulit. Dagingnya itu tidak apa-apa dagingnya, tapi pada benjolan tertentu yang parah itu bisa sampai menembus ke daging. Ya itu yang dihilangi. Kalau penanganan kulitnya dikasih garam, digarami, didiamkan selama 14 hari. Tapi biasanya kalau di masjid-masjid itu kulitnya itu sudah ada yang ngambil sendiri. Mungkin panitia itu perlu memberitahukan ke pengambil kulit bahwasanya ini sapinya tadi itu bergejala klinis ringan LSD sehingga perlu digarami gitu aja. Penggaramannya itu idealnya digarami selama 14 hari. Lanjut. Nah ini, kalau tadi penanganan pemotongan hewan, kalau hewan sakit dipisahkan, kalau dipotong terakhir. Nah sekarang gambaran normal, ini normalnya Pak. Normalnya jantung itu seperti ini. Kalau ada jantungnya lebih besar dari ini, itu berarti dia ada kelainan, ada gangguan. Penanganannya gimana? Kalau seperti itu, nemu seperti itu, ya dipisahkan, terus kemudian dikubur, nggak boleh diedarkan. Jantung itu warna coklat sampai sawo matang, bentuk bagian bagian bawah ini meruncing. Kalau bentuknya itu tidak runcing, berarti itu tidak normal. Terus kalau diraba, palpasi itu perabaan, itu kenyal, dagingnya tuh kenyal. Kalau dibelah, diinsisi, itu dia itu harusnya kalau pengeluaran darahnya itu sempurna, tidak ada gumpalan darah. Kalau banyak gumpalan darah di jantung, itu artinya pengeluaran darah dari hasil sembelihannya Bapak itu tidak sempurna. Terus paru-paru itu yang normal bentuknya seperti ini Pak, merah muda, bersih gitu. Kalau sampai di sini ada putih-putih, nodul gitu ya Pak, itu hati-hati. Biasanya itu sapi yang kena TBC. Tapi itu nanti ranahnya dokter hewan. Pokoknya gambaran normalnya itu seperti itu Pak. Paru-paru yang normal itu warnanya merah muda. Terus ketika dipegang itu bentuknya seperti spons. Jadi paru-paru kan isinya udara. Bentuknya itu bisa kayak squishy gitu Pak, yang bisa diremas-remas gitu Pak. Kalau dia bentuknya padat, itu berarti tidak normal. Dan hati-hati, TBC itu zoonosis atau bisa menular ke manusia. Jadi kalau misalnya sudah kelihatan paru-parunya itu kok banyak padetan-padetan perkejuan, itu langsung pakai pelindung diri, pakai sarung tangan, terus langsung dikubur Pak. Karena itu bisa menularkan ke manusia. Alih-alih dapat ganjaran banyak, ternyata dapat TBC. Bahaya Pak itu Pak. Tuberkulosis pada sapi bisa menular kepada manusia. Jadi Bapak juga harus menjaga diri. Pokoknya kalau ada gambaran tidak normal, itu langsung di-outkan. Tapi biasanya sapi yang kena TBC itu sapi yang kurus. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa syarat hewan kurban itu sehat, tidak cacat, cukup umur dan tidak kurus. Tidak kurus itu penting Pak. Bukan berarti yang kurus-kurus itu pasti TBC, bukan. Makanya ya, sama saya juga kurus Pak, tapi saya nggak TBC.
itu paru-paru, jantung. Kalau trachea itu boleh lah, tapi tidak yang utama. Lanjut. Nah, yang paling sering, temuan yang paling sering setiap tahun selalu ada itu hati. Hatinya itu pasti cacingan. Selalu ada itu. Kemanapun saya periksa antemortem postmortem, itu mesti ketemu cacing hati. Selalu itu, Pak. Hati yang normal itu mungkin tidak seberapa jelas ini ya. Pokoknya Bapak kan biasa juga di pasar ya, lihat hati sapi ya, berlobus-lobus warnanya coklat, kemerahan. Terus habis itu bentuknya itu harusnya itu yang polos, kemudian tidak ada warna putih-putihnya itu loh. Putih-putihnya itu tidak ada. Kalau misalnya ada warna putih-putihnya, terus kita iris pakai pisau, itu nanti akan keluar kayak eksudat kuning, kayak cairan kuning. Nah itu hati-hati, itu pasti cacing, ada cacingnya Pak. Semakin kita runut yang jalan putih itu, kita iris lagi ke atasnya itu, nanti kita akan ketemu kayak bentukan daun yang pipih-pipih. Itu bukan Pak, bukan bonusan, tapi itulah cacingnya. Dan itu jangan dimakan, itu cacing. Kalau misalnya dari beberapa lobus itu ada lobus yang masih putih bersih, bukan putih ya, coklat kemerahan, nggak ada putih-putihnya, itu masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau sebenarnya kalau satu hati itu sudah ada beberapa lobus yang kena cacing hati, itu saya akhir biasanya. Tapi kadang-kadang pihak panitia itu emang gitu loh, jangan bu, ini loh masih bersih. Jangan bu, ya nggak apa-apa, tapi yang jelas jangan sampai yang ada cacingnya itu ikut diedarkan untuk masyarakat. Karena dia itu Pak Sakno, wes jarang-jarang mangan daging, jarang-jarang mangan hati pisang, ono cacingnya. Jadi ya, makan hati lebih sakit lagi Pak ya. Makan cacing hati ya Pak ya. Limpa, organ berikutnya adalah limpa. Limpa itu kalau pada penyakit tertentu itu bisa bentuknya itu hitam. Kalau ini mungkin kelihatan apa ya? Karena ini lampunya terang ya sehingga kurang nampak. Limpa itu bentuknya itu Pak, abu-abu kebiruan. Jadi seperti kayak kita misalnya beli limpa di pasar tuh Pak. Bentuknya itu harusnya itu ada agak abu-abu sama biruan. Tapi kalau pada limpa yang abnormal, yang tidak normal itu bentuknya bisa hitam. Nah kalau sudah kayak gitu dan biasanya besar, bentuknya juga membesar, itu pasti ada sesuatu, pasti ada penyakitnya gitu. Yang normal seperti ini, kalau ketemu yang tidak seperti ini berarti tidak normal, gitu aja Pak. Jadi gampang, ngerinya tuh gampang. Pokoknya nek koyo ngene, itu gak normal. Nanti materinya ini bisa dikopi di panitia sambil nanti kalau menjelang Idul Adha dipelajari. Oh, kudu gini. Nanti dibagi juga sama petugas. Nanti kalau di wilayah Kota Surabaya ini Dinas Peternakan selalu menyisir tim untuk ke masjid-masjid. Kita pasti melihat, biasanya panitia sudah tahu jeroan itu dikumpulkan di satu bak. Sapi A misalnya itu langsung Bu diperiksa Bu, kalau misalnya itu sudah normal semua, baru kemudian diedarkan. Ginjal, yang berikutnya ginjal sapi yang normal seperti ini. Lanjut, nih slide-nya masih banyak, saya harus berbagi. Nah, sebenarnya yang paling penting Pak, tidak hanya pemeriksaan antemortem postmortem, karena antemortem postmortem kan sebenarnya itu tugasnya petugas. Bagi Bapak selaku panitia masjid itu ini yang paling penting, penanganan daging kurban yang higienis. Percuma kalau misalnya sudah sehat, sudah tidak cacat, sudah cukup umur, sudah tidak kurus, tapi penanganannya tidak higienis, nanti tidak malah menyehatkan, tapi malah membuat sakit. Minimal sakit perut pasti orangnya. Kalau yang konsumsi itu pasti sakit perut kalau misalnya tidak higienis. Lanjut. Kalau berbicara mengenai
adalah daging itu tidak boleh terkena tanah atau lantai secara langsung, jangan ditaruh bawah. Daging itu kalau ditaruh bawah Pak, itu akan dikenai kuman. Kuman itu kalau di daging, karena daging itu sumber protein dan makanan, dia itu akan sangat cepat berkembang. Jadi semakin banyak kuman yang ada di daging itu, makanya daging itu harus digantung. Kenapa? Supaya menjauhkan kuman dari daging. Lanjut. Terus yang penting lagi harus memisahkan antara daging dan jeroan. Dan jeroan itu ada dua, jeroan merah dan jeroan hijau. Jeroan merah itu apa? Jeroan yang warnanya merah. Apa itu? Jantung, hati, limpa. Itu termasuk jeroan merah. Jeroan itu bagaimanapun itu lebih banyak kumannya dibandingkan daging. Makanya harus dipisah. Oleh itu nanti kuman yang ada di daging nambah, akhirnya tambah banyak. Kalau jeroan hijau itu apa? Jeroan yang warnanya hijau, dan ini kumannya jauh lebih banyak dibandingkan jeroan merah. Jeroan hijau itu apa? Isi perut, perutan. Jadi mulai dari babat. Kalau sapi itu lambungnya banyak, ada rumen, retikulum, omasum, apomasum. Kalau bahasa sederhananya itu ada yang kayak babat, andul, ada yang kayak tawon, sarangnya tawon. Pokoknya yang lambungnya sapi itu termasuk jeroan hijau. Jeroan hijau harus dicuci bersih. Air buangannya Pak, jangan dibuang di sungai atau selokan. Gak boleh Pak. Buang di septic. Kalau nggak septic, buat lubang untuk menampung buangannya jeroan hijau. Kalau dibuang di got Pak, buntu nanti habis Idul Adha, akhirnya gotnya buntu banjir. Lanjut. Ini juga penting karena yang menangani adalah orang-orang panitia, itu harus dijaga kebersihannya, harus cuci tangan dulu sebelum menangani daging. Lanjut. Perlu saya sampaikan mengenai hubungan antara stres sama kualitas daging. Sapi itu juga bisa stres loh Pak. Jadi kita tidak hanya kita aja yang stres, tapi sapi juga bisa stres, dan itu berdampak pada kualitas dagingnya. Stresnya apa? Stres misalnya karena transportasi. Lanjut Mas. Kayak gini, transportasi. Lah ini loh Pak, masuk sapi ini segede ini itu pakai sepeda motor. Ini sapi ini dua dia numpak L300 sih, sapi ini gak cocok gitu. Itu juga stres Pak sapinya itu Pak. Sapi ini wes cilik ditunggarek sampai motor, itu juga stres. Itu akan berpengaruh pada kadar glikogen yang ada di dalam otot sapi, sehingga kadarnya itu naik, akhirnya kualitas dagingnya itu menurun. Ditandai apa kualitas dagingnya menurun? Dagingnya itu ada istilah naik lagi, naik bukan naik, bukan naik. Nah, sebelumnya lanjut. Dark from dry. Dark itu dagingnya jadi gelap Pak. Nih, daging sapi itu nggak merah segar gitu, jadi gelap gitu. Foam itu alot, daging itu alot, nggak digawe palut, gak enak, dicoba itu alot. Dry itu dagingnya jadi kering. Biasanya kan daging sapi yang segar itu kan kayak lembab basah-basah gitu. Kalau kadar glikogennya turun, ya maaf, tadi itu turun, itu bisa menyebabkan dagingnya jadi gelap, keras, sama kering. Penampakannya seperti itu. Makanya, ya, lanjut. Saya sudah diskusi ini. Nah ini pokoknya kalau bisa, kalau Bapak beli hewan kurban dari pedagang, pedagang itu minta tolong transportasinya itu ya
yang sesuai. Jangan sapi ditumpangno sepeda motor. Terus habis itu ini Pak, penting juga. Selain transportasi wis munggah motor, modurno niku ya ojo ngawur. Masuk sapi sampai berdiding kayak gini. Suwakno sapi ini Pak. Harusnya seperti ini. Yang landai. Dia mau loncat itu udah berani sapi itu Pak. Kalaupun misalnya loncat bisa ada resiko patah kaki. Kalau patah kaki artinya cacat, hewan cacat tidak memenuhi syarat hewan kurban. Lanjut. Ini juga penting, lanjut aja. Kalau bisa lokasi penyembelihan itu sendiri Pak. Jangan sampai sapi yang masih antri untuk disembelih itu tahu temannya disembelih. Nanti dia pasti rumangsan. Wah mari ini aku ya dibelah. Nah bayangkan Pak, sapi itu juga itu Pak juga punya perasaan seperti itu. Dia akhirnya stres. Kalau stres nanti dagingnya seperti yang tadi, DFD, double dry. Lanjut. Ini gambar yang ideal untuk lokasi pemotongan sapi, lokasi penyembelihan. Lanjut. Kalau bisa, mungkin dijelaskan sama Juleha ya. Antara sembelih sampai pemisahan daging itu tidak terlalu lama. Jangan numpuk hewan yang telah disembelih dan tetapi belum dipisahkan kulit dan dikeluarkan jeroannya pada tempat yang panas. Nah ini akan terjadi pembusukan daging. Lanjut, gambarnya kayak gini Pak. Nah ini yang sing wis digantung bener, tapi ini ditumpuk Pak, ditumpuk jual apa ditumpuk-tumpuk daging ini sudah disembelih tapi belum dikeluarkan di tempat yang panas lagi, pasti busuk dagingnya nanti. Lanjut. Ini juga salah Pak. Kenapa kok salah? Dagingnya menyentuh lantai. Nggak boleh. Salah. Lanjut. Sebaiknya pengulitan sapi yang telah disembelih tidak dilakukan langsung di atas lantai atau tanah. Gunakan alas balok atau digantung. Alas baloknya kayak tadi itu. Lanjut. Lanjut. Nah ini pakai alas Pak. Untuk pengulitan kan kalau sapi itu kan berat. Kalau mau digantung kan nggak kuat. Kalau nggak pakai kerean. Kalau ada kerean bagus. Kalau nggak kuat, kalau nggak ada kerean minimal dikasih alas balokan kayu. Lanjut. Ini yang bagus. Ini namanya cradle. Kalau tadi balokan kayu, kalau ini dari besi Pak. Lanjut. Banyak modelnya. Lanjut. Ini gambar-gambar penting ini Pak. Ini dikuliti. Lanjut. Kalau ada kerean, ada kerean ini Pak, kerean. Dikerek, nggak pakai cradle nggak apa-apa, karena langsung dikerek. Terus, ini betul karena digantung semua, tidak menyentuh lantai. Jadi untuk kurban tahun ini tolong disampaikan ke panitia kurban jangan sampai menyentuh lantai daging itu. Terus jangan menumpuk hewan yang sudah disembelih tanpa dikeluarkan jeroannya di tempat yang panas, bisa busuk. Lanjut, ini yang paling ideal bagusnya seperti ini Pak. Digantung dagingnya, terus kemudian dikasih box untuk dagingnya supaya nggak menyentuh di terpal. Terus kemudian ini alas kaki panitianya dikasih kresek. Karena kan nggak tahu ini mau ini kutuk air atau enggak, mau ini kutuk air. Terus kita daging. Nanti kumat-kumatnya bisa masuk daging. Kalau dikasih kresek aman. Kresek kan juga efisien, nggak mahal. Lanjut. Lanjut aja. Yang penting juga ini Pak. Disarankan kalau telurnya yang dibuat potong-potong itu jangan pakai kayu. Kenapa? Kayu bisa jamuran, tidak mudah dibersihkan. Kalau pakai plastik nggak harus seperti ini. Pokoknya yang mudah dibersihkan itu kumannya lebih minimalis. Lanjut. Kalau bisa daging itu dikasih box kayak gini Pak. Jangan dikeluarkan di terpal walaupun tidak langsung menyentuh lantai, tapi kalau di terpal itu juga
ini lebih higienis. Paling enggak kalau lalur mau masuk itu kan si ono bokeh gitu kan. Kalau diterpal itu kan langsung lalur mencelok gitu. Apalagi sebelumnya lalurnya mencelok enak got misalnya gitu. Lanjut. Nah ini telenan, kalau bisa ada gantungan ini lebih bagus juga Pak. Jadi mungkin panitia masjid mungkin untuk Idul Adha tahun depan itu ada penyusunan usulannya kalau kan ini kan berulang setiap tahun. Ini alat-alat yang dibutuhkan Pak dalam rangka penanganan daging korban yang higienis. Lanjut. Ini kenapa kok salah? Karena ditaruh di bawah tanpa ada boxnya. Terus si panitianya ini walaupun sudah pakai glove sudah betul ini, tapi kakinya ini terkena daging. Bisa jadi kakinya ini kutu air. Ini juga salah, sama kayak tadi gak digantung. Lanjut. Ini juga lanjut. Sama lo, luwe wonge ambek sebojo, ambek eres-eres. Lanjut. Nah, iki wis sandal ini dari mana-mana Pak. Iso kena kotoran kucing, iso kan nggak tahu ini. Ini harus dilepas kasih kresek. Lanjut. Nah ini sepatuan nih, necis. Tapi kan kita nggak tahu sepatunya itu dari mana saja. Makanya kenapa nek kalau masjid sepatunya sandalnya itu benar jopo. Nah ini sama mau enak ini silo. Nah ini yang lebih baru lagi dekat dengan kotoran. Ini daging sama kulit ini terus diletakkan di dekat kotoran. Nah itu sangat mengkontaminasi kotoran itu terhadap daging. Lanjut. Ini juga sama, kakinya itu sumber kontaminasi kuman. Sama ini. Nah ini sama. Oh ya, yang tadi Pak Mas, hindari bersin dan batuk langsung ke arah daging. Wah ini banyak kuman yang keluar gitu ya. Kalau bisa pakai masker atau pada saat haji itu sampingkan. Iya. Sampingkan sebelah yo daging bisa. Lanjut. Apa lagi ya? Nah, kreseknya itu kalau bisa yang mudah terurai. Kalau enggak ya pakai gaun enggak apa-apa. Atau kalau sekarang itu ada juga yang pakai besek ya. Pokoknya yang kalau bisa kresek yang bening, jangan pakai kresek atau kantong plastik warna hitam. Tidak disarankan. Lanjut. Oh ya, Bapak harus menyediakan tempat minimal 3. 1 untuk daging, 2 untuk jeroan merah, 3 untuk jeroan hijau. Jadi kalau Bapak mau masih jeroan tidak apa-apa, tapi bedakan tempatnya. Sediakan minimal 3 wadah kantong plastik. Terus habis itu ini yang penting, antara pemotongan sejak hewan dipotong sampai dengan hewan itu sampai dengan daging itu diedarkan ke masyarakat itu maksimal 5 jam. Maksudnya kalau disembelih jam 11 siang maksimal atau paling lambat daging itu harus diterima oleh yang berhak menerima itu jam 4 sore Pak. Kalau lewat dari itu kualitasnya itu menurun. Maksimal 5 jam. Maksimal berapa jam? 5 jam. Ya. Lanjut. Oh ya, ini terkait lalu lintas. Bapak kan nanti beli hewan korban itu kan bisa jadi tidak di satu kabupaten kota yang sama, bisa jadi di kabupaten kota tetangganya atau bahkan di provinsi tetangganya. Itu ada syarat-syarat
penyakit baru, tambahan penyakit baru. Kalau penyakitnya sama dengan Provinsi Jawa Timur, kita pasti memberikan rekomendasi. Tapi kalau penyakitnya tidak ada di Provinsi Jawa Timur, ditolak atau dilarang dimasukkan ke Jawa Timur. Terus dan lainnya. Kalau yang ini, kalau mau jual, Bapak nyambi jadi pedagang, mumpung mumpung Idul Adha, mau jadi pedagang hewan kurban ke Jakarta, boleh, tapi harus dipenuhi persyaratannya ini. Harus ada sama surat rekomendasi pengeluaran dari Provinsi Jawa Timur. Kalau tadi kan masuk ke Jawa Timur harus ada rekomendasi pemasukan, kalau keluar harus ada rekomendasi pengeluaran. Lanjut. Yang ini antar kabupaten kota, boleh. Dari misalnya Surabaya mau mendatangkan sapi dari Madura, boleh. Apalagi tadi diketahui situasi di Madura zero case PMK dan LSD, kecuali mana tadi Pamekasan ya, Pamekasan masih merah ya LSD-nya ya. Berarti kan Sampang, Bangkalan, Sumeneb itu zero case PMK sama LSD ya. Bisa, itu boleh, Bapak bisa datangkan ke Surabaya. Lanjut. Oh, sudah. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam.